anak laki-laki milik ibunya sampai akhir hayatnya. Anak perempuan milik ayahnya sampai dia menyerahkan kepada suami anak perempuan itu pada saat ijab kabul. Nah itu dengarkan dulu itu. Jadi kalau anak laki apa Bu? Milik ibunya seumur hidup. Siapa yang punya anak laki sekarang? Nah itu ya sebuah privilege dari Allah. Ibu yang punya anak laki itu milik ibu sampai seumur hidup tuh anak. Sampai seumur hidup juga ibu. Tetapi ibu juga harus mulai bijaksana sebagai ibu mertua. Kenapa? Karena laki-laki juga apabila telah beristri, dia sudah menyandang hukum-hukum suami, termasuk salah satunya tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tadi. Laki-laki pelindung perempuan. Jadi suami-suami ini pelindung istrinya. Maka kita ini kalau sudah jadi ibu mertua, selama anak tidak minta saran, tidak minta nasihat, latih diri kita untuk menahan diri, tidak memberi masukan dulu. Sampai diminta kalau mau jadi mertua yang disayangi. Latihan ibu. Kadang kita gemes lihat mantu perempuan kita gendong anak atau mandikan anaknya saja, itu ada kesalahan. Kadang ibu mertua gemes bukan? Kepengen langsung begini caranya, kamu salah. Itu mantu perempuan, apalagi mantu yang generasi milenial dan generasi Z, itu adalah mantu jujur Bu. Kalau mertuanya tegur, dia langsung gak suka, itu karena jujur mukanya. Bukan mantu membangkang, mantu jujur. Ya Allah, dia jujur banget. Baru juga aku tegur, mukanya sudah julid. Maka saya juga sedang melatih diri saya, kalau nanti tidak diminta saran atau nasihat oleh anak-anak, tahan untuk tidak memberikan arahan dulu. Sampai dia minta. Karena keluarga muda, kalau punya anak pertama, dia selalu mau urus sendiri. Karena baru belajar teori-teorinya. Apalagi teori sekarang banyak juga tidak pakai teori lama. Makanya dia selalu mau urus sendiri. Tidak mau dicampur aduk atau ditegur-tegur oleh orang tua apalagi mertua. Sabarlah Bu, nanti anak ketiga dia juga tanya sama ibu. Karena anak ketiga biasanya sudah mulai dia gak sanggup ngurus 1, 2, 3. Maka tolong dong Bu, ini harus diapain, tolong dong Bu, ini harus, itu rata-rata kayak gitu. Maka bersabar saja, bersabar saja. Nah sekarang buat mantu. Siapa nih, mantu perempuan atau mantu laki? Kalau tadi yang bertanya mantu perempuan, ingat tadi, anak laki-laki milik ibunya seumur hidup. Maka tolong tidak cemburu dengan ibu mertua. Kalau anak kita mantu perempuan, gak usah cemburu, gak usah cemburu. Karena suatu ketika nanti kita punya anak laki, derajat kita seperti itu jadinya. Ya, seperti itu jadinya. Jadi gak usah cemburu, tenang saja. Makanya yang punya anak laki belum menikah, dari sekarang nasihati dia bahwa kamu nak, anak laki-laki seumur hidup milik aku. Kasih tahu mereka. Sehingga pada saat nanti dia punya istri, anak laki-laki mengerti, yang jadi suami mengerti. Bahkan sudah diajarkan dalam Islam, seorang suami bila dipanggil ibunya dan dipanggil istrinya bersamaan, yang harus didatangi adalah ke ibunya. Walaupun misalnya dekatnya ada istri, suami bilang, sebentar ya sayang, aku ke ibu dulu. Yang penting itu. Karena istri yang penting, suami ngasih tahu, istri sudah senang sekali. Iya mas, ke ibu dulu, ke ibu dulu. Sampai
sampai di ibu. Kalau ibu mertua tahu bahwa istrinya juga manggil, bilang sama anak kita, ya sudah nak, ya ibu cuma sebentar saja, pergilah ke istrimu. Itulah yang namanya bijaksana. Tapi Bu Aisyah, ibu mertua saya nggak taklim, dia juga nggak tahu tentang kebijaksanaan, dia juga terlalu mencampuri. Kalau seperti itu, ibu boleh curhat sama suami, tapi sampaikan sama suami untuk tidak disampaikan kepada ibunya. Karena kadang-kadang ibu mertua tambah marah sama mantu perempuan, gara-gara perempuan ini kan kita perlu curhat ya Bu. Ngomong sama suami, suami ngadu lagi sama ibunya. Itu yang bikin kesal. Itu yang bikin tambah konflik. Bilang saja sama suami, ayah, aku cuma curhat doang, please. Cuman kamu aja yang tahu, gak usah sampaikan pada ibumu. Please. Kasih tahu begitu. Tapi kalau ibu ragu, apakah suami ibu menyampaikan ke ibunya atau tidak, mending ibu pakai dialog jiwa kayak tadi. Ya, coba slide lagi. Kembali sinyal Bu, sinyal. Ibu doakan ibu mertua. Ibu doakan bapak mertua. Ibu doakan suami. Dan sama kayak tadi, sebut namanya yang lengkap dan bayangkan wajahnya. Bayangkan wajah. Paham ya Bu? Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk ibu mertuaku. Misalnya mantu saya, Aisyah binti Dahlan bin Husain, Al-Fatihah. Maka sinyal mantu saya akan masuk ke tubuh saya, masuk ke otak saya, masuk ke kolbu saya. Kemudian mantu saya mungkin mendoakan, ya Allah berikan sehat walafiat pada ibu mertuaku, Fulana binti Fulan. Berikan kebijaksanaan, mudahkan urusan kami berdua kalau kami berkomunikasi. Doa. Karena banyak yang meremehkan doa. Ngapain sih Bu Aisyah dikit-dikit doa. Jangan salah. Doa itu power. Sinyalnya kencang. Ya. Kalau kenapa? Laki-laki milik ibunya sampai seumur hidup. Itu sekarang sudah ada pembahasannya. Hanya mohon maaf mungkin saya tidak sempat membahas di sini. Karena itu butuh 2 jam lagi untuk dibahas. Tapi sekali lagi, anak laki-laki milik ibunya seumur hidupnya, maka yang jadi ibu mertua please bijaksana, yang jadi istrinya please juga bijaksana. Anak perempuan milik ayahnya, sampai ayahnya menyerahkan pada saat ijab kabul. Enak dong Bu kalau yang punya anak laki, kita yang anak perempuan, ibu jangan khawatir. Kata Nabi, seberapapun anak perempuan ibu, sebelum dia menikah, ibu sudah jadi ahli surga. Siapa yang punya anak perempuan semua? Ada? Ibu sudah jadi ahli surga. Karena ngurus anak perempuan itu luar biasa menjaganya. Ya, walau alam bisawab, inilah yang saya bisa sampaikan. Ya.